khusus untuk pendidik atau beasiswa tersebut sudah melebur dengan beasiswa perguruan tinggi akademik yang ada di Kemendikbud, begitu Pak? Kemendikbud intinya satu, yang pertama kita integrasikan resource kita bersama dengan Kemdikbud Ristek. Jadi tidak akan ada duplikasi. Nah, memang di Kemdikbud ini ada beberapa beasiswa yang terkait dengan S2 dan S3. Itu ada yang pendidikan vokasi begitu ya, ada yang jalurnya adalah Dirjen Dikti begitu. Nah, saya pikir untuk yang pendidik dosen, kalau mereka adalah dosen dari PTN PTS begitu, saya pikir jalurnya adalah yang dari jalur Dirjen Dikti. Nah, ini yang akan kita koordinasikan juga, Mas, jangan sampai ada duplikasi atau mendaftar dua segala macam. Jadi tidak akan ada lagi ada di jendelanya LPDP begitu ya untuk pendidik, guru dan dosen begitu. Semuanya akan ada di jendelanya Kemdikbud, tapi itu semua sudah kita sepakati, kita diskusikan bersama antara Kemdikbud dan LPDP. Nah, harapannya kalaupun ada perubahan, perubahannya adalah perubahan untuk perbaikan gitu ya. Dan harapannya tidak terjadi perubahan yang drastis untuk pendidik maupun dosen. Ini juga menarik Mas Ilo, karena kan kita mensupport beasiswa dosen dan pendidik ini ya, guru ini kan juga dalam rangka agar masalah-masalah yang selama ini muncul begitu ya bisa kita support, karena lembaga LPDP ini kan lebih fleksibel ya dalam rangka pengelolaan dananya begitu. Jadi bisa multi-year segala macam, sehingga harapannya ada yang pembiayanya putus di tengah jalan, kemudian ada ini, semoga tidak terjadi lagi ke depannya begitu. Karena support pendananya dari LPDP, walaupun programnya kita kerjakan bersama. Itu Mas Ilo. Baik, terima kasih Pak Dwi Larso. Dan untuk selanjutnya ini Pak, kita masih ada banyak sekali pertanyaan. Untuk beasiswa umum S3 tujuan luar negeri, apakah ada topik penelitian yang menjadi prioritas Pak? Kalau prioritas di LPDP itu ada yang diarahkan oleh Dewan Penyantun, itu ada sekitar 15 kalau tidak salah ya Mas Ilo. Ya. Tapi intinya dalam proses di tahun 2021 ini itu ada nanti di seleksi akhir akan ada kita akan melihat prioritas itu sesuai arahan Dewan Penyantun. Tapi kalau di proses-proses awal nanti dikatakanlah tes bakat skolastik begitu, kalau Anda gugur ya gugur bukan karena prioritas, gugur karena kemampuan akademik begitu. Kemudian kalau proses kebangsaan, gugur karena kebangsaan, kepemimpinan mungkin karena kepemimpinan atau administrasi Anda tidak memenuhi syarat, maka Anda akan ditolak begitu ya. Nah, di akhir nanti tentunya kita akan melihat dari sisi bidang prioritas itu. Nah, tentunya ini artinya bukan kita tidak ada satu program studi pun yang tidak kita bolehkan. Jadi semua program studi boleh. Yang akan kita lakukan adalah semacam Pareto, yang prioritas akan mendapatkan lebih dibandingkan yang kira-kira nggak prioritas. Dan itu pun semua akan tergantung dari pelamarnya, Mas Ilo. Jadi seberapa yang ada di area, katakanlah area engineering, berapa yang ada di area sosial, begitu ya. Tentunya akan kita lihat berapa yang ada di area entrepreneurship, misalnya MBA atau urusan marine atau urusan fishery gitu ya. Kita akan lihat dan kita akan arahkan sesuai dengan arahan dari Dewan Penyantun LPDP yang memberikan arahan strategis agar kita lakukan dalam proses seleksi yang di akhir tadi. Demikian Mas Ilo. Baik, terima kasih Pak Dwi. Ini ada pertanyaan yang hampir sama, cuman cukup menarik juga Pak. Jadi kalau teman-teman yang menginginkan untuk daftar di seleksi PTUD, tapi dia dari ASN TNI Polri, apakah itu dibolehkan Pak? Boleh Mas. Boleh ya? Boleh. Selama mendapat izin kan dari instansinya ya? Betul Pak. Jadi selama ini memang diperbolehkan Pak. Ini ada pertanyaan lanjutannya Pak. Ada kuota nggak Pak yang berbeda jika dia masuk PTUD itu tapi dia ASN TNI Polri atau PNS TNI Polri maksud kami, dengan dia yang dari jalur umum gitu Pak? Nggak ada kuota, karena itu bisa mendiskriminasi dan mungkin tidak fair ya.
Karena Anda sudah memilih masuk situ, ya Anda harus siap bersaing di area PTUD dengan kawan-kawan yang lain begitu. Nah, kami sendiri juga mungkin kalau ditanya, Pak, lebih berat mana nih persaingannya, di sana apa di sini begitu kan? Nah, persaingan itu kan tergantung dari pelamar juga ya, dan kita belum tahu pelamarnya berapa. Betul Sama sekali. lah kalau saya kebetulan dosen ITB, kalau ditanya ITB jurusan mana yang paling sulit dimasukin gitu. Ya sulit juga kan, tergantung jumlah pelamar juga. Jadi Betul. kita akan lihat juga. Jadi kita nggak akan membedakan itu ya, karena Anda udah masuk di kantong itu. Nah tentunya kawan-kawan kalau Anda di PTUD, kalau barnya pasti lebih tinggi dibandingkan yang reguler ya, karena untuk masuk perguruan tinggi itu sulit. Dan yang umum itu pasti barnya lebih tinggi daripada yang targeted. Ya, karena targeted itu kan ada sisi keberpihakan kita ya, terutama yang untuk afirmasi itu barnya pasti paling rendah. Kalau paling rendah itu bukan artinya lebih jelek gitu ya. Paling rendah ini untuk memberikan akses kawan-kawan yang memang perlu kita berikan afirmasi, dan sebagian dari mereka memang kita berikan contohnya pengayaan bahasa maupun bimbingan-bimbingan untuk nanti mencari sekolah-sekolah yang terbaik untuk mereka begitu ya. Dan tentunya sekolah terbaik itu harus ada di list kita. Ini seringkali kan yang terjadi adalah kawan-kawan ini kadang-kadang memilih universitasnya salah begitu ya. Saya dulu waktu mau sekolah ke luar negeri kan juga harus tahu diri juga. Modal saya berapa, saya mengincar universitas mana gitu kan. Nah, universitasnya sekarang kan cukup luas. Jadi Anda harus pintar-pintar juga mencari universitas yang ya pasti bagus yang ada di list kita. Sesuaikan dengan kemampuan Anda. Jangan sampai nanti sampai di akhir Anda nggak dapat LOE-nya, begitu sayang sekali sementara Anda sudah lolos dari seleksi begitu. Jadi ada gradasi kan Mas di situ ya, tapi gradasi itu lebih untuk memberikan afirmasi kepada kawan-kawan baik yang ditargeted maupun di afirmasi. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dwi Larson. Selanjutnya Pak, apakah benar isu bahwa apabila sudah 2 kali gagal apply tidak boleh daftar lagi pada periode berikutnya? Nah, ini ada beberapa yang tanya ke saya gitu, Pak, saya kemarin nggak jadi lolos, nggak jadi ngambil LPDP begitu kan? Oh, saya secara umum kan saya pikir, Anda boleh aja daftar lagi begitu ya. Tapi ternyata setelah dicek, yang bersangkutan itu ternyata dulu ada pelanggaran berat gitu Mas, yang kemudian tidak boleh lagi begitu. Nah seperti ini kan kadang kita nggak tahu ya ininya apa. Nah untuk yang 2 kali apa berapa kali mungkin Mas Ilo atau Ibu Ratna bisa punya info yang lebih tepat begitu. Berapa kali boleh mendaftar lagi? Dari Ibu Ratna apakah bergabung atau belum Pak? Atau Ibu Rumtini? Atau Bu Rumtini? Tidak ada pembatasan, Pak. Jadi Ya. kalau yang mendaftar sekali gagal itu bisa mendaftar untuk berikutnya. Hanya kalau gagalnya itu di administrasi itu bisa mendaftar pada batch berikutnya. Tapi kalau gagalnya di wawancara atau di SPK itu baru tahun berikutnya bisa mendaftar gitu. Tapi tidak ada batasan berapa kali mendaftar. Baik, ini saya senang sekali dengan jawaban ini. Jadi boleh Anda mendaftar, Anda punya hak untuk mendaftar begitu ya. Silakan. Baik, jadi tidak ada batasan ya Pak sebenarnya ya, kecuali memang ada beberapa mungkin dulu sempat mendaftarkan dirinya menjadi penerima beasiswa LPDP, kemudian melakukan pelanggaran sehingga harus muncul daftar hitam gitu ya Pak, tidak bisa mendaftarkan kembali gitu karena melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi Larson.